Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi al-ma'man minad dhalalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang kita bisa bermuajah lagi, bertatap muka lagi. Semoga pertemuan ini menandakan kita nanti kelak bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah memberikan pengetahuan kepada kita, bahkan kepada musannif kitab ini Al-Imam Al-Marzuki melalui mimpi bertemu dengan beliau, yang mana kata beliau, barang siapa yang hafal Aqidul Awam dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Dan semoga kita kelak berada dalam doanya musannif yang mana beliau berdoa wa as'alul karima ikhlasul amal wan naf'a kulli man biha qad istaghal. Musannif berdoa semoga amal ini ikhlas dan juga akan memberikan kemanfaatan kepada orang-orang yang sibuk mempelajari Aqidul Awam ini. Semoga pertemuan ini juga masuk kepada harapan-harapan beliau sehingga kelak kita dikumpulkan bersama beliau. Amin. Allahumma amin. Kita sekarang nyampe kepada nazam tafsilu khamsatin wa isyrina lazim. Betul guys, Bos? Ini lebih tepatnya ke hum adamun idrisun. Iya, tafsilu khamsatin wa isyrina lazim kullu mukallafin fa haqqi wa tani hum adamun idrisimu huduma saleh wa ibrahim mukullu muttaba. Oke. Di sana ada 1 2 3 4 5 6 ada 6 bait tentang penafsilan 25 para nabi. Penafsilan 25 para nabi. Sebelum kita kaji, kenapa kita wajib mengetahui 25 nabi? Kenapa? Padahal para nabi itu jumlahnya banyak. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa jumlah para nabi itu semuanya 124.000 nabi. Itu adalah nabi. Sedangkan yang menjadi rasul sampai 313. Namun kenapa kita yang wajib tahu secara tafsil itu adalah 25? Kembali kepada konsep yang waktu awal-awal ngaji Aqidah Awam ini, kami pernah menyampaikan bahwa kita ada yang wajib mengimaninya secara ijmali, ada yang wajib mengimaninya secara tafsili. Secara tafsili itu yang dimaksud adalah secara terperinci. Sehingga kita harus tahu bahwasanya ada nabi yang bernama Adam, ada nabi yang bernama Idris ila akhirih sampai belakang. Tapi bukan membatasi nabi itu hanya 25, enggak. Nabi itu ya sebagaimana tadi ada hadis, ada yang 124.000 para nabi dan 313 diantaranya itu menjadi rasul. Itu adalah kita tidak wajib mengetahuinya secara tafsili, tapi wajib hanya secara ijmali. Dengan kata lain, Allah Ta'ala memiliki nabi-nabi dan memiliki utusan-utusannya. Siapa namanya kita tidak wajib tahu. Apakah nama di antara namanya itu fulan, kita gak wajib tahu. Yang wajib tahu itu adalah 25. Kenapa ada yang secara tafsili, secara ijmali? Bila misalkan di nas itu dijabarkan secara tafsili, maka kita wajib mengetahuinya juga secara tafsili. Maka 25 nabi itu termaktub di dalam nas, Ini kami pegang kitab Jalalaul Afham Syarah Aqidul Awam. Di sana dijelaskan bahwa 25 nabi itu memang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. 18 diantaranya itu disebutkan di surat Al-An'am. Surat Al-An'am, tilka hujjatuna atainaha Ibrahima al-ayah ke belakang itu. Juga sisanya itu ada di ayat-ayat yang lain bertebaran di dalam Al-Qur'an. Maka 25 nabi, kenapa kita harus mengetahui nama-nama 25 nabi tersebut secara tafsili? Karena itu memang yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Nah, okay. Siapa saja yang 25 nabi? Masuk kepada poin pembahasan kali ini. Hum Adamun Idrisun Huduma Soleh wa Ibrahim kullu mutaba Lutun wa Ismailu Ishakun kada Yaqubu Yusufun wa Ayyubu tada Syuaibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu
Sulaiman taba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha khatimun da'wiyya. Kemudian dia pungkasi dengan salawat alaihi wassalatu wassalamu wa alihi madamatil ayam. Itu semuanya 25 nabi. Mungkin kita sudah tahu ya, dan sejarah dini kita sudah diajarkan Adam Idris Nuh dengan berbagai lagu-lagunya banyak. Namun untuk pertemuan kali ini kami ingin mengajak pemirsa sekalian untuk mengkaji nama-nama tersebut berdasarkan juga tidak hanya sekadar siroh, karena ini bukan pertemuan tentang sejarah, melainkan sejarah kisah-kisah yang bersinggungan langsung dengan akidah. Bahkan kami juga pernah mengumpulkan kisah-kisah yang berkaitan, yang mana kisah tersebut bisa, dengan mempelajari kisah tersebut kita bisa mempelajari akidah, karena kisah tersebut sangat bersinggungan dengan akidah. Semisal contoh, dan ini saya lihat tadi dicek di anajasidogi.id, di website resminya ACS, banyak yang mengulas khususnya tentang Nabi Adam. Nabi Adam ada kisah yang sangat bersentuhan langsung dengan akidah, yakni Nabi Adam ketika memakan syajaratul khuldi. Itu kan sangat bersentuhan dengan akidah. Katanya sebelum-sebelumnya kita mengetahui bahwa ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wafadulul malaikah. Para nabi itu memiliki ismah sama seperti malaikat, bahkan wafadulul malaikah, melebihi dari para malaikat. Namun kalau memang para nabi itu ismah, mengapa Nabi Adam itu sampai secara zahir melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka itu dibahas oleh para ulama bahwa baginda Nabi Adam alaihissalam, beliau sebenarnya seandainya kita ada di posisi beliau, maka kita tidak berdosa memakan syajaratul khuldi tersebut. Kenapa? Karena di Nas juga dijelaskan bahwa baginda Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldinya tersebut dalam keadaan lupa. Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap larangan tersebut. Dengan artian bagaimana? Kalau lupa terhadap larangan, namanya orang lupa, ya catatan itu sudah rufi al-aqlam, sudah tidak dicatat oleh para malaikat. Seandainya kita yang melakukan, maka ya no problem. Seandainya kita, maka masuk kepada konsep hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Nah, sebaik-baiknya perlakuan abror itu kalau dibandingkan dengan muqarrabin itu masih jelek. Dengan artian seandainya memang kita yang memang bukan nabi, bukan wali, bukan seterusnya, orang-orang biasa melakukan kesalahan, misalkan waktu bulan puasa ada larangan imsak dari segala yang membatalkan, menahan dari makan, minum dan lain sebagainya. Kita lupa bahwasanya puasa, atau bahkan kita lupa dan lain sebagainya. Kita minum misalnya. Bagaimana status minumnya itu? Kalau kita ya no problem seharusnya. Tapi karena itu dilakukan oleh Nabi Adam, maka itu dikesankan sebagai sebuah kesalahan karena seorang nabi. Sama misalkan mudahnya ada orang orang biasa makan di pinggir jalan mungkin biasa, tapi kalau misalkan kiai makan di pinggir jalan, itu sangat beda. Itu hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, masuk ke sana. Jadi jangan anggap Nabi Adam waktu itu berdosa, enggak. Sama halnya berdosanya kita, enggak, karena memang dinasnya sendiri itu adalah beliau itu lupa, dan itu sudah diulas banyak artikel di websitenya Anajas Center Sidoarjo sendiri. Juga ada sebuah kisah di Qasasul Anbiya. Di sana dijelaskan Nabi Musa alaihissalam kalimullah, seorang rasul yang memang langsung bisa berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa pelantara malaikat Jibril. Nabi Musa alaihissalam itu pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintanya unik. Ya Allah, perlihatkan kepada saya Nabi Adam, yang mana Nabi Adam itu mengeluarkan dirinya dan bahkan keturunannya dari surga. Secara akal banyak orang yang mengatakan kalau seandainya Nabi Adam dulu tidak makan syajaratul khuldi, maka kita ada di surga, kan begitu? Di surga. Padahal
akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang minta adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa. Ya, Nabi Musa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan secara langsung berhadapan dengan Nabi Adam. Bertanya Nabi Musa, "Apakah engkau Adam?" "Ya, saya Adam." "Apakah engkau adalah orang yang dulu itu malaikat sampai bersujud ke antum dan antum di alamal adamal asma, dikasih pelajaran, diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama? Apakah itu engkau?" "Iya, itu saya." "Lantas," kata beliau, "kenapa, apa yang mendorong antum untuk memakan buah syajaratul khuldi tersebut sehingga saya ini bisa keluar dari surga, bahkan jenengan sendiri keluar dari surga?" Nah, itu pertanyaannya Nabi Musa. Nabi Adam dengan entengnya beliau menjawab, "Apakah siapa antum?" "Saya Musa." "Oh, Musa yang kalimullah itu ya, yang bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pelantara itu, yang nabinya Bani Israel itu?" "Iya, itu saya." "Terus apakah engkau menyalahkan saya terhadap apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kalau di riwayat lain disebutkan, "Apakah engkau di Tauratnya tidak mengetahui bahwasanya memang itu sudah oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dituliskan dari awal?" Dengan kata lain, di Al-Qur'an sendiri kita membaca bahwa dari awal, ketika awal penciptaannya Nabi Adam, itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ini jailum fil ardi khalifah. Saya menjadikan di dalam bumi itu seorang khalifah. Itu sebelum penciptaan Nabi Adam sudah ngasih tahu kepada malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan pemimpin, dan pemimpin itu bukan di surga tapi khalifah fil ardi. Pemimpin memang di muka bumi. Jadi dari awal Nabi Adam itu memang disiapkan untuk di muka bumi. Nah, itu adalah memang dari awal skenarionya begitu. Sehingga Nabi Adam itu la taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat itu. Keduanya Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa, dan akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berdua dilupakan terhadap larangan itu dan beliau berdua memakannya. Akhirnya itu karena memang para nabi yang melakukan meskipun dalam keadaan lupa, dikasih konsekuensi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diturunkan dari surga. Itu sebenarnya kalau cerita itu hikmahnya banyak di dalam Nasayul Ibad, diantaranya bahwa kalau ini ranahnya kepada tasawuf, orang yang dosanya itu berdasarkan syahwat, keinginan, maka itu sangat besar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yurja ghufranuha. Tapi kalau misalkan itu adalah berdasarkan kesombongan, sulit untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau tidak melihat di Nasail dijelaskan bahwa Nabi Adam itu diturunkan dari surga dan kesalahannya berdasarkan syahwat, berdasarkan keinginan, sehingga lupa. Tapi kalau iblis juga diturunkan dari surga dan dia tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dosanya itu dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Tidak sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena iblis itu sendiri merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Ada kibir di sana. Maka itu bahayanya orang kalau sampai dosanya dosa dari kibir. Tapi dijelaskan juga kibernya iblis itu masih ingat bahwasanya iblis itu dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya saat ditanya, "Kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam?" Iblis itu mengatakan, "Ana khairum minhu." Saya itu lebih bagus, saya lebih bagus daripada, lebih mulia daripada Nabi Adam. Kenapa kok lebih mulia daripada Nabi Adam? Karena saya diciptakan oleh Engkau ya Allah dari api, sedangkan Adam diciptakan oleh Engkau dari tanah. Jadi dengan artian bahwa kesombongannya iblis itu tidak sampai melupakan kepada bahwasanya iblis itu memang diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala.
itu pun tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang misalkan sombongnya sudah tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beranggapan bahwasanya itu dari dirinya sendiri, kehebatannya itu dari dirinya sendiri. Itu sudah secara kasat mata itu melebihi dari iblis. Itu dari sosok satu Adam. Nabi Adam. Nabi Adam juga yang harus kita pahami juga tentang akidah. Nabi Adam itu Abul Bashar, nenek moyang manusia. Itu adalah Nabi Adam. Dan berikutnya juga hum Adamun Idris. Nabi Idris sendiri itu memiliki kisah menarik yang sangat bersinggungan dengan akidah, bahkan itu menjadikan perdebatan di antara kalangan-kalangan mutakallimin. Dan itu termaktub di dalam pelajaran kita di Sanawiyah di Ummul Barahin. Di Dasukinya itu dijelaskan bahwa di sifat kudrat Nabi Idris itu pernah menjahit. Ketika menjahit, tiba-tiba ada iblis datang. Iblis datang membawa telur. Iblis bilang kepada Nabi Idris, wahai Nabi Allah, apakah mampu Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, memasukkan bumi yang besarnya seperti ini, bumi ini dengan isinya dimasukkan ke dalam kulit telur ini. Akhirnya karena waktu lagi menjahit sambil menyocokkan jarumnya kepada matanya iblis tadi itu, Nabi Idris bilang bahwa jangankan ke lubang telur itu, ke telur itu, ke lubang jarum ini Allah Ta'ala mampu. Nah, itu juga menjadi pembahasan di kalangan ulama. Pembahasannya bagaimana? Ada ulama-ulama yang gagal paham mengenai hal tersebut, yang keliru memahami hal tersebut, dengan artian sampai mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu segalanya, dengan kata lain meskipun yang mustahil itu mampu. Padahal kita tahu bahwasanya kudrat dan iradat itu ta'alluqnya kepada mungkinat. Nah, di ilmu kalamnya kita pelajari hal itu. Kudrat dan iradat hanya berlaku kepada sesuatu yang mungkin untuk diciptakan, untuk ditiadakan, mungkin untuk diijad dengan diadam. Sedangkan memahami kisah tersebut, ada kelompok yang mengatakan bahwa enggak, berarti kalau memang itu ke lubang jarum saja bisa, berarti Allah Ta'ala memang berkuasa untuk selamanya, dan itu diucapkan oleh Nabi Idris. Maka itu dijelaskan oleh Imam Asy'ari dengan ulama-ulama madhab Asy'ariyah bahwa yang dimaksudkan Nabi Idris di sana adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sangat mungkin, dan itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengecilkan bumi sampai lebih kecil dari ukuran jarum dan dimasukkan ke lubang jarum tersebut. Atau misalkan lubang jarumnya dibesarkan sampai melebihi dari ukuran bumi ini sehingga dimasukkan. Tapi kalau yang dimaksud adalah bumi yang tetap sangat besar ini dan lubang jarum itu adalah sangat kecil, itu adalah sesuatu yang mustahil dan tidak bertakluk dengan sifat kudrat. Kita ingat-ingat kembali yang dimaksud takluk di sana. Segala sesuatu itu, segala ucapan, segala istilah itu memiliki takluk biasanya. Misalkan jatuh itu takluknya ke bawah. Lantas kalau misalkan ada orang mengatakan, bisakah jatuh itu ke atas? Itu yang problem itu bukan masalah bisa atau tidaknya. Yang problem itu pertanyaannya. Karena namanya jatuh itu kaitannya jatuh ke bawah. Kalau ke atas ya naik. Mengenai sifat kudrat dan iradat, kudrat itu adalah mengijad dan mengidam, menciptakan dan juga mentiadakan. Maka kaitannya itu adalah kepada sesuatu yang mungkin untuk diciptakan, mungkin pula untuk ditiadakan. Maka tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Nah, dengan memahami konsep seperti ini, kita akan paham bahwa dengan mudahnya menjawab kepada orang-orang yang kadang berkedok intelektual sampai seakan-akan itu pertanyaan sangat hebat di luar itu, mengatakan mampukah Allah Ta'ala menciptakan batu yang tidak bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau bahkan pertanyaan ekstrim, mampukah Allah Ta'ala menciptakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Mampukah Allah Subhanahu wa taala mentiadakan dirinya sendiri? Nah, itu semua pertanyaan-pertanyaan yang
menurut orang luar yang tidak paham konsep ini sulit, itu dengan memahami konsep ini mungkin mudah menjawabnya, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak nyambung kepada sifat mampu itu sendiri, karena mampu itu kaitannya dengan mungkinan, dan itu juga yang masuk kepada sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala, wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin kafilihi, kepada likulli mungkinin di sana, kepada sesuatu yang mungkin. Itu Nabi Idris. Dan juga Nabi Nuh. Nabi Nuh ini terkenalnya dengan Abul Bashar Ats-Tsani. Jadi kalau Adam itu Abul Bashar, sedangkan Nabi Nuh itu adalah Abul Bashar Ats-Tsani. Nabi Idris sendiri itu adalah kakek dari Nabi Nuh. Di dalam Sahih Bukhari dijelaskan jaddu Abi Nuh. Nabi Idris itu ayahnya ayahku yaitu Nuh. Karena kita itu sebenarnya bukan hanya bersambung ke Nabi Adam, kita juga bersambung kepada Nabi Nuh. Jadi sebelum ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh kita juga masih bersambung. Itu dikatakan Abul Bashar Ats-Tsani. Kemudian juga Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim dan semuanya itu di sana juga diantara hikmahnya. Mengapa kita kalau mengetahui 25 nabi ini beserta kisah-kisahnya, kita akan bisa mengambil ibrah dari setiap kisah-kisah para nabi yang disebut yang 25 tersebut. Dan kita mengetahui sendiri bahwa lingkungan atau bahkan keluarga atau bahkan yang dihadapi masyarakatnya dan lain sebagainya dari 25 nabi itu sangat bermacam-macam, sangat beragam. Misalkan kita tahu bagaimana Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu dihadapkan dengan orang-orang yang didaya, sakti dan luar biasa. Makanya dikisahkan juga beliau sekali nampar orang itu bisa mati. Memang kehidupannya kayak hukum rimba di sana. Lah kita kalau memang mengetahui terhadap kisah-kisah tersebut dalam segala apapun, kita misalkan latar belakangnya sakit-sakitan, ya kita melihat bagaimana kesabarannya Nabi Ayub. Kita misalkan kalau naudzubillah yang punya istri lagi bermasalah dengan keluarganya, ya kita melihat Nabi Ayub itu seperti apa. Maka di dalam kitab Uqudul Lujan di sana dijelaskan, di Ihya Ulumuddin juga ada, bahwa barang siapa yang sabar atas suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala Sayyidah Asiyah yang sabar kepada Fir'aun. Begitupun juga orang kalau sabar kepada istrinya, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya Nabi Ayub yang sabar juga kepada istri-istrinya. Dengan kata lain, kita melihat kisah para nabi satu sama lain ini yang memang latar belakangnya sangat beda-beda, ini bisa menjadikan bekal kepada kita untuk kesabaran kita, kepada bekal kita untuk menghidup misalkan berhadapan dengan dunia. Tadi kalau misalkan masyarakatnya barbar, ya bagaimana Nabi Musa menghadapi masyarakat? Misalkan masyarakatnya di sana dia orang yang kalau istilah sekarang good looking, misalkan glowing dan lain sebagainya, kita melihat bagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam, digoda dan lain sebagainya, bahkan beliau lebih rela masuk penjara dan lain sebagainya. Itu adalah kesabaran Nabi Yusuf. Dan semua nabi-nabi di sini, bagaimana kalau berhadapan dengan orang yang dikedepankan itu adalah rasional, dalam segala hal rasional. Kita tahu bagaimana sejarahnya Nabi Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana sedari awal sampai berhadapan dengan Namrud itu adalah bagaimana berpikir secara rasional. Dan bahkan Imam Al-Ghazali sendiri itu pernah mengarang kitab Al-Qistasul Mustaqim, yang mana kitab Qistasul Mustaqim itu menjadikan neraca cara berpikir bagaimana seperti berpikirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kalau Qistasul Mustaqim itu lahirnya wadainya itu langsung kata Imam Al-Ghazali di sana adalah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dengan kata lain, kita kalau di mantek ilmu logika itu wadainya adalah
Hakimul Yunani, Aristoteles. Tapi kalau kata Imam Al-Ghazali di Qissatul Mustaqim sama kayak mantek itu Qissatul Mustaqim, tapi semua alurnya dan lain sebagainya diambilkan dari diantaranya adalah kisahnya tentang Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Itu semuanya termaktub di dalam para nabi. Dan yang perlu kita ketahui juga dari urutan-urutan para nabi ini adalah bagaimana kemuliaan satu sama lain itu yang jelas itu adalah yang paling mulia itu adalah baginda Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad itu adalah orang yang sosok yang paling mulia. Di bawahnya Nabi Muhammad itu adalah ulul azmi yang selainnya baginda Nabi Muhammad alaihissalam. Di sini saya juga mengambil dari kitab fikih di mukaddimahnya Nihatus Zain. Di sini dijelaskan bahwa urutan mulia itu adalah Nabi Muhammad, di bawahnya adalah Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu ulul azmi. Pokoknya ulul azmi yang 5 itu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Itu 5 itu. Di bawahnya itu Baqiyatur Rusul, yang rasul-rasul yang lain. Tadi disebutkan ada 313, dikurangi 5. Kemudian setelah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala Baqiyatul Anbiya, para nabi. Jadi ulul azmi, di bawahnya itu adalah para rasul, di bawahnya itu adalah para nabi yang bukan rasul. Kemudian setelah itu adalah ru'asaul malaikah, malaikat-malaikat tertentu kayak malaikat Jibril dan lain sebagainya. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Azrail. Kemudian di bawah itu baru orang-orang yang bukan nabi, yaitu adalah sahabat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas yang paling mulia itu adalah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah Khulafaur Rasyidun. Khulafaur Rasyidun secara urutannya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Maka kalau misalkan yang diposisikan pertama itu adalah Sayyidina Ali tanpa mencela Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu bukan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak sampai kafir. Tapi itu bukan pandangannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya itu adalah termasuk pandangannya Syiah Zaidiyah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak, urutannya jelas sebagaimana Khulafaur Rasyidun. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dan setelah Sayyidina Ali itu masuk kepada Baqiyatul Asyrah Al-Mubasysyirin bil Jannah. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, di antaranya yang Al-Mubasysyirin bil Jannah, yang diberikan kabar gembira tentang surga. Lah yang 4 itu kan sudah ada di Khulafaur Rasyidun, berarti tinggal sisanya. Kemudian setelah itu banyak juga para sahabat termasuk juga Ahlu Ghazwatil Badri, Ahlu Ghazwatil Uhud, Ahlu Hudaybiyah, baru itu ada urutannya ke belakang. Ala kulli hal di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah urutannya seperti itu. Kalau untuk apakah manusia dengan para nabi dengan malaikat itu yang mana yang lebih utama, itu ada pembahasannya nanti. Kalau awamul yang jelas kalau malaikat-malaikat tertentu itu tentu yang di atasnya itu adalah para nabi. Kemudian malaikat-malaikat tertentu, kemudian ada awamul malaikat, ada juga awamul bashar. Itu adalah urutannya. Oke. Itu juga yang wajib kita ketahui tentang itu. Dan banyak juga kisah-kisah yang berkaitan. Misalkan juga kalau di Nurul Dolam Syarah Aqidul Awam menjelaskan tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai gigi beliau yang sakit. Gigi beliau yang sakit itu beliau curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, gigi saya sakit. Mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab secara langsung di dalam Nurul Dolamnya, disuruh mengambil tumbuhan. Ada tumbuhan yang ditentukan di sana. Al-fulaniyah, ininya satu macam tumbuhan. Akhirnya oleh Nabi Musa ditaati itu dan diambil tumbuhan itu, ditaruh ke giginya dan sembuh. Selang beberapa lama akhirnya Nabi Musa alaihissalam pernah sakit lagi. Sakit yang sama, akhirnya karena sudah tahu resepnya dari Allah Subhanahu wa taala, langsung ngambil itu, ditaruh ke giginya, bukan tambah sakit, bukan tambah sembuh, justru tambah sakit.
Akhirnya curhat lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sakit lagi dan saya sudah menaati perintahmu untuk mengambil ini dan lain sebagainya. Oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab, iya, yang pertama itu kamu itu memohonnya ke saya, bukan ke rumput itu. Sedangkan yang sekarang langsung ngambil rumput itu tanpa memohon kepada saya. Padahal saya itu adalah zat yang maha menyembuhkan. Innama syafi wallah. Maka yang maha penyembuh itu memang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga sering juga dikutip di dalam fikih terkait orang yang berobat kepada dokter nggak sembuh, apakah wajib bayar ujroh? Nah, itu dijelaskan di sana, tetap wajib bayar ujroh karena tentang sembuh enggaknya itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau nggak sembuh itu nggak wajib bayar ke dokter, bukan. Nah, itu adalah di antara banyak hal yang cerita-cerita para nabi, ada juga yang bersinggungan langsung dengan akidah. Nah, termasuk Nabi Musa. Tapi ala kulli hal juga dari segala kisah tersebut, jangan sampai kita meyakini sesuatu yang atau bahkan menyebarkan sesuatu yang bertentangan dengan sifat-sifat kenabian itu sendiri, bahkan sifat-sifat mustahil. Nah, itu masuk ke bahwa yang mustahil kepada para nabi itu segala sifat manusia. Yang jaiz kepada para nabi itu adalah segala sifat manusia yang tidak sampai menurunkan kepada derajat kenabian. Al-aradu al-basyariyatu lati la tu'addi ila naqsin fi maratibum aliyah. Wa jaizun fi haqqihi min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Bahkan di sana dijelaskan di Yaqidul Awam ka khafifil maradi, sama seperti sakit yang ringan. Maka misalkan kalau ada kisah-kisah yang berlebihan tentang penyakitnya para nabi, bahkan ini di Jalal Afam juga dijelaskan. Contohnya seperti Nabi Ayub sampai sakitnya itu sampai keluar ulat dari tubuhnya misalnya. Itu penyakit-penyakit tersebut sampai mengurangi kepada derajat kenabian. Karena jangankan kita saja melihat teman kita penyakit kayak itu lari kita. Padahal para nabi itu mustahil memiliki sesuatu yang menyebabkan umat itu lari. Misalkan jelek, itu mustahil nabi itu. Nabi itu harus ganteng. Harus ganteng, betul. Iya, karena kadang dari wajah itu juga mencerminkan kepada kepribadian seseorang. Bahkan itu juga dikisahkan, kisahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu Arabi datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ya Rasul," itu belum masuk Islam. "Wahai Muhammad, apakah engkau itu adalah diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala?" "Iya, saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala," kata baginda Nabi Muhammad. "Oh, kalau begitu saya Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ditanya oleh para sahabat, "Kamu kok sangat mudah Islam itu hanya nanya ke Nabi apakah engkau itu utusan Allah, langsung percaya begitu saja?" Ada Arab itu langsung bilang, "Iya, wajah-wajah seperti ini bukan wajah pembohong." Dari wajahnya saja itu sudah ketara. Makanya memang mustahil. Mustahil Nabi itu jelek begini dan lain sebagainya. Contoh juga akrot yang sampai mengurangi derajat kenabian. Contohnya kal judam wal baros was somam wal ama wal bakam itu semuanya mustahil kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para nabi secara keseluruhan. Maka kalau ada kisah yang seperti itu bisa dipastikan kisah Israiliyat dan kita tidak diperkenankan untuk menyebarkannya. Jadi pada dasarnya kisah-kisah tersebut selama masih manusiawi dan kemanusiaannya itu tidak menurunkan ke derajat kenabian, masih mungkin untuk terjadi. Tapi kalau sudah menurunkan kepada derajat kenabian, itu mustahil terjadi. Gini, untuk gambaran menurunkan derajat kenabian gini. Kalau misalkan ada orang meyakini bahwasannya kalau Nabi tidur itu sama hati-hatinya juga ikut tidur, itu saja sudah mengurangi kepada derajat kenabian. Itu saja sudah mengurangi derajat. Apalagi misalkan membayangkan hal lain. Kalau tidur sama hatinya saja itu sudah mengurangi derajat kenabian, karena hati itu harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau para nabi, maka kalau bahkan banyak wahyu-wahyu itu yang dapat dari mimpi. Dikatakan kalau di burdahnya itu la tungkirul wahya mir ru'yahu innalahu qalban idza namatil ainani lam yanam. Kamu jangan ingkar kepada
wahyu min ru'yahu dari mimpinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innalahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kedua matanya itu tertidur, ya hatinya tidak tertidur. Dan itu juga berlaku kepada para nabi yang lain. Ya mungkin ini sebagai penyampaian dari kami, kita nanti perpanjang di sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz tentang penjelasan yang begitu ya seru, soalnya kita juga belajar tentang sejarah juga. Mungkin sebelum saya buka pertanyaan, tadi yang dijelaskan itu mungkin sudah beberapa menit dan juga penjelasannya sudah betul, sudah detail. Mungkin dari tadi itu ada satu komenan dari di atas itu yang minta dalil. Mungkin itu dalil apanya? Kalau menurut saya itu dalil tentang cerita-cerita itu mungkin yang diminta dari komenan dari tadi saya yang cerita itu yang pertama tentang Nabi Adam mengenai mengenai yang dengan Nabi Musa, itu saya kutip dari kitab ini, Qasasul Anbiya-nya Imam Ibnu Katsir. Qasasul Anbiya. Qasasul Anbiya saya bawa 2 di sini. Ada Qasasul Anbiya yang baru, yang kontemporer, karangnya Abdul Wahab An-Najjar. Qasasul Anbiya juga. Di sini dijelaskan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Itu yang saya maksud tadi, bahwa dengan kita mempelajari bahwa kepada kisah-kisah para nabi itu menjadi ibrah bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Dan ada yang nabi misalkan penyabar seperti Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh itu dikisahkan 950 tahun berdakwah hanya dapat segelintir orang. Kita kadang 1 tahun saja ngonten dapat 1000 follower saja itu masih sakit hati. Padahal Nabi Nuh. Nah itu kalau yang kisah Nabi Musa dengan Nabi Adam ada di Qasasul Anbiya, dan kalau kisah Nabi Musa yang sakit gigi tadi itu ada di Nurul Dhalam sini, di Nurul Dhalam Syarahul Awam. Kalau kayak kisah-kisah yang tadi yang tidak boleh kita percaya, kayak kalau ada keluar ular dan lain sebagainya, saya kutip dari Jalalaul Afam. Di sana dijelaskan saat mensyarahi bahwasannya wajah izum fi haqqihim min aradi bighairi naqsin ka khafi fil marad. Karena yang jais itu adalah khafi fil marad. Adapun misalkan Nabi Adam itu lupa, itu sudah banyak kajiannya dan itu sudah nasnya memang nasi ya. Beliau itu Nabi Adam itu memang lupa. Dan itu kajiannya bisa dilihat di websitenya najahsilogiru.id. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Soalnya emang orang awam itu sering terpengaruh dengan cerita yang terlalu hulwu, mungkin terlalu didramatisi. Jadi seakan-akan Nabi Ayub sampai budikan gitu, mungkin gitu. Baik, mungkin sudah terjawab satu pertanyaan lagi kolom komentarnya tadi. Mungkin dari teman-teman yang sedang live atau yang sedang mengikuti atau yang sudah bahkan sudah naik dari sahabat An-Najah mungkin bisa bertanya. Silakan. Ini baik, perkenalkan dirinya. Ya, saya boleh masuk ya? Ya. Mau tanya ini Ustadz tentang urutan tadi, mulai dari para Rasulullah, ulul azmi, kemudian Asyral Mubasyirin bil Jannah. Nah, setelah 10 orang yang mendapatkan kabar masuk surga itu di bawahnya malaikat ya Ustaz. Atau mungkin ada yang menengah-nengahi antara sahabat dengan malaikat itu. Apa langsung dari apakah langsung setelah 10 orang yang mendapat bisyarah itu kemudian langsung malaikat, atau masih ada yang menengahi gitu loh maksud saya. Ada perantara saya. Ya, baik. Ya. Misalkan wali kutub atau siapa misalkan seperti itu. Monggo. Baik, terima kasih pertanyaan Mr. Yaman Zaki. Baik. Pertanyaan dari beliau Ustaz adalah
setelah asroh mubasyirin bil jannah, setelah 10 orang itu apakah masih ada orang yang termasuk dari fadilahnya atau langsung malaikat, mungkin gitu ya. Yeah. Ini sebenarnya sudah masuk ke pembahasan tadi itu ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Para nabi itu fadlul malaika, di atasnya para nabi. Dan itu di pembahasan ilmu kalam masuk kepada bab kauniyat, yaitu al-insan, apakah manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Ala kulli hal memang masih ada khilafiyah di sana, tapi ada pendapat, kita ambil contohkanlah mengambil pendapat bahwasanya manusia yang lebih utama daripada malaikat. Itu di dalam kubrul yakiniyatnya dijelaskan bahwa al-insan afdalul makhluqat wa syarafuha. Thabatat bidalilaini. Kenapa manusia itu lebih utama daripada malaikat? Itu ada dua dalil. Yang pertama ada dalil al-khabaril yakini as-shadiq, yaitu dalil nas berarti. Yang nomor dua adalah burhanul aql. Secara akal manusia itu seharusnya lebih mulia. Kalau dalil Al-Qur'annya, apa di antaranya? Tadi itu cerita tentang malaikat yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Idz qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin. Itu menjadi dalil bahwasanya manusia, spesies manusia, makhluk manusia itu lebih utama daripada makhluk malaikat. Buktinya malaikat saja disuruh sujud kepada Nabi Adam, yang mana Nabi Adam itu manusia. Juga ada ayat juga dijelaskan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Itu juga menjadi kemuliaan manusia. Yang kelanjutannya wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, memberikan keutamaan kepada kepada manusia ala katsirin, dari kebanyakan, pakai katsirin di sana. Di sini juga nanti terjadi pembahasan tentang ala katsirin di sini kepada makhluk-makhluk yang lain. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ada juga bahwa malaikat itu lebih mulia daripada malaikat itu berdasarkan dalil akal. Dengan kata lain bahwa secara akal malaikat itu memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malaikat itu tidak memiliki syahwat dan tidak memiliki keinginan-keinginan. Sedangkan kalau manusia, kalau sampai taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka padahal di sisi lain bukan hanya tentang akal, manusia juga memiliki nafsu, berarti akalnya bisa mengendalikan kepada nafsu sehingga bisa taat. Itu menjadi nilai secara rasional bahwasanya manusia itu lebih utama daripada malaikat. Tapi disimpulan dia oleh ulama bahwa malaikat itu ada yang malaikat-malaikat tertentu, ru'asaul malaikat, ada awamul malaikat. Sama manusia juga ada manusia-manusia tertentu yang khusus seperti para nabi dan lain sebagainya. Ada juga yang termasuk awamul bashar. Maka tentu yang dibahas tadi itu adalah secara keseluruhan manusia dengan malaikat. Tapi kalau kita perinci misalkan, ya kita jangan dibandingkan dengan malaikat Jibril gitu loh. Ya berbeda level. Malaikat Jibril ru'asaul malaikat. Dan yang dimaksud awamul bashar itu bukan berarti hanya kayak kita, bukan. Para sahabat pun itu masuk ke awamul bashar. Karena yang dimaksud yang khusus, yang khawas itu adalah para nabi yang dimaksud di sana. Maka urutannya kalau di Nihayatul Zen tadi itu kami bacakan ulang bahwa urutannya makhluk secara umum ulul azmi, tentunya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, kemudian para rasul, kemudian para nabi, kemudian setelah itu ru'asaul malaika. Baru setelah ru'asaul malaika itu masuk ke awamul bashar. Baru setelah awamul bashar masuk kepada awamul malaika, begitu. Jadi diperinci, kalau kepada ru'asaul malaika ya awamul bashar jangan dibandingkan. Tapi awamul bashar dengan awamul malaika di sana ada penjelasan tertentu.
Jadi begitu apa urutannya. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin sudah jelas tanpa kesimpulan ya untuk dari Mister Yamaz. Ya. Mungkin setelah jawaban pertama ada yang mau tanya dari sahabat An-Najah. Mungkin bisa diperkenankan 2 pertanyaan lagi, soalnya waktu kita hampir 1 jam. Mungkin kalau sudah cukup, gimana Ustaz? Apa kita sudahi kajian ini Ustaz? Iya, ya kami pasrahkan kepada host. Jadi kalau ada pertanyaan monggo bisa naik nanti. Mungkin yang sudah naik bisa bertanya atau diaktifkan audio ya. Nah, ini saya tadi tentang malaikat, saya nambah tentang malaikat tadi. Saya pernah menulis artikel penuh. Ini bukti manusia lebih mulia daripada malaikat. Itu penulisnya Muhammad Ibn Romli. Di sana saya mengutip perbedaan ulama. Memang ada ulama yang mengatakan bahwa malaikat lebih mulia, ada termasuk tadi itu ayat wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan fadl kepada mengunggulkan manusia dibandingkan kebanyakan malaikat-malaikat yang lain, kepada makhluk-makhluk yang lain. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama, ada ulama yang tidak menggunakan dalil khitab. Dalil khitab itu adalah mafhum mukhalafah, memahami yang sebaliknya, serta mengambil cukup dari apa yang tertuang dalam teks berpendapat bahwa kata kathir merupakan kata ganti dari kul. Maksudnya bukan kebanyakan, tapi maksud kathir itu justru semuanya. Ada ulama yang mengartikan kayak gitu. Ayat tersebut tetap pada keumuman, yakni manusia lebih mulia ketimbang segenap makhluk yang lain. Karena yang dimaksud kathir oleh ulama di sana adalah wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kathir di sana merupakan kata ganti dari kul itu sendiri. Beda halnya kalau misalkan ulama yang mengatakan bahwa ada sebagian yang, maka berarti ada mafhum mukhalafah. Berarti kalau manusia itu kebanyakan lebih utama daripada yang lain, maka ada sedikit malaikat yang lebih utama daripada manusia. Tapi itu tetap dalam kajian khilafiyah para ulama. Yang jelas tadi itu adalah yang utama secara urutan tadi itu adalah baginda Nabi Muhammad alaihissalam, kemudian urutan di bawahnya Nabi Ibrahim, kemudian ulul azmi yang lain, kemudian setelah itu para rasul yang lain, kemudian para nabi yang bukan rasul. Itu sudah. Adapun yang manusia, ini tidak berbicara malaikat. Manusia urutan yang harus kita pegang, karena ini merupakan konsep Ahlussunnah wal Jamaah, itu adalah Khulafaur Rasyidun tadi itu. Bahwasanya Abu Bakar itu yang paling mulia, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Itu kalau Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita pahami. Kita kembalikan kepada host. Baik, terima kasih. Mungkin sudah jelas dari awal yang diterangkan tentang Nabi lagi-laginya, kemudian juga afdaliyah daripada Nabi, afdaliyah daripada malaikat dan juga pada manusia. Mana yang lebih afdal? Mungkin dari sahabat An-Najah ada yang mau bertanya lagi? Ya, boleh Mas. Ya, silakan. Dikenalkan. Mau tanya soal ini, Wali Khodir itu sebenarnya yang lebih kuat itu apakah beliau itu bagian dari Anbiya atau bagian dari Aulia? Karena ya, sepertinya bisa diulangi lagi. Syekh Abdul Qadir. Nabi Khidir. Nabi Khidir. Itu kan hilang. Sebenarnya yang kaul yang paling kuat itu yang mana gitu loh? Apakah beliau sebagai nabi atau sebagai wali? Oke, monggo. Terima kasih itu saja. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Ustaz tentang Nabi Khidir. Ya, tentang Nabi Khidir memang betul kata yang nanya, itu adalah khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan itu adalah nabi, ada yang mengatakan wali, bahkan itu adalah ada kitab khusus, satu kitab itu tentang khilafiyah tersebut. Namun yang paling selamat untuk kita
lakukan sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ya kita meyakini bahwasanya Nabi Khidir itu adalah nabi. Dengan konsep kita lebih baik untuk keliru menghormat daripada keliru kurang hormat. Maka kalau misalkan ada orang itu Gus apa bukan ya, lebih baik kita hormat daripada ternyata kita gak hormat ternyata itu Gus gitu loh. Itu kan iya lebihan. Kalau Nabi ada khilafiyah antara Nabi Khidir, apakah itu adalah nabi atau rasul, nabi atau bukan wali. Nabi atau wali, maka ya kita lebih baik mengatakan itu adalah nabi daripada kita mengatakan bukan nabi ternyata nabi. Itu kan beneran nabi. Ya, lebih konsepan, lebih selamat kepada nabi. Tapi dari kisah tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Dengan kata lain, Nabi Musa itu kan kita tahu tadi urutannya. Nabi Musa itu bukan hanya nabi biasa, rasul, bukan hanya rasul, bahkan sampai kepada level ulul azmi. Bayangkan berarti masuk kepada level-level tertinggi, makhluk yang paling tinggi itu. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, ya Nabi Musa itu. Level-level tinggi. Dibandingkan dengan Nabi Khidir yang mana kewaliannya saja, kenabiannya saja itu dibersihkan oleh ulama. Dengan kata lain, di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tetap yang paling utama derajatnya yang paling tinggi adalah Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala justru disuruh belajar kepada Nabi Khidir. Dan bahkan di taklim-taklimnya dijelaskan juga bagaimana di mengutip surah Al-Kahfi yang biasa kita baca bahwa Nabi Musa di tengah perjalanan mengeluh bahwasanya ini berat, mencari ilmu itu memang berat. Itu juga dijadikan dalil oleh ulama-ulama kita khususnya di taklim bahwa mencari ilmu itu bukan bukan sesuatu yang enjoy, nyantai-nyantai dan lain sebagainya, enggak, justru itu sesuatu yang berat. Buktinya Nabi Musa yang memang kita tahu latar belakangnya adalah berhadapan dengan Fir'aun, orang yang tidak kenal takut dan lain sebagainya, berhadapan dengan tukang sihir di hadapan beliau langsung. Kita kalau disantet dari jarak jauh saja sudah bahkan Nabi Musa itu berhadapan dengan tukang-tukang sihirnya itu nggak takut dan nggak getar sama sekali. Tapi kalau nyari ilmu ternyata beliau sendiri itu merasakan beratnya juga mencari ilmu. Itu juga menjadikan dalil kepada kita bahwa mengingatkan kepada kita bahwa mencari ilmu memang bukan untuk berleha-leha tapi memang sebuah perjuangan. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan yang begitu lugas dan tegas dan jelas. Nah mungkin waktu sudah sampai ke batas, mungkin kami bisa akhiri acara ini. Baik, siapa ini? Bisa diperkenalkan dulu? Iya, sesuai nama di akun aja ya, Mas. Al, ya. Silakan. Iya saya dari Jakarta. Jadi dari scroll TikTok lihat pengajian kayak gini kayak seru gitu. Ya, silakan. Yang mau ditanyakan? Ada, cuman kayak nggak tahu saya pertanyaan ini apa sesuai dengan tema yang mas kaji apa enggak ya? Ya mungkin kalau nanti gini kayak mungkin kalau pertanyaan nanti masih ada yang hampir nyinggung ke tema maka kami jawab. Ya. Kalau tidak nyambung mungkin mohon maaf soalnya mungkin kita bisa bahas di lain pertemuan atau Mas bisa langsung tanya ke An-Najah Center sendiri dengan mungkin gini, bisa ditanyakan Mas, dulu pertanyaannya. Saya itu sering kayak nongkrong sama teman-teman ya kalau malam suka ngobrol-ngobrol tentang ya meskipun kami itu orang-orang nggak berpendidikan agama, cuman kami kadang berpikir ya ada pertanyaan. Pernah ke sekolah dengar guru bilang bahwasanya makhluk itu berbeda dengan Tuhan, ya kan? Ya kan. Terus pertanyaan saya, katanya maksudnya Tuhan itu bisa menciptakan perkara yang mustahil bagi makhluk katanya kan? Ya, pertanyaan saya, pertanyaan saya,
bisa nggak sih Tuhan itu, Allah itu menciptakan sesuatu kekuatannya yang sama dengan dia? Iya. Tuh, Oh, kan? ya baik, Jadi, baik, sudah Iya. dipaham. Ya, ya dipaham. Yang kedua, saya sering kayak Mungkin- denger. Ada bisa nggak dua pertanyaan, Mas? ya, nggak apa. Untuk sampean nggak apa, soalnya sudah punya kesemangatan untuk belajar, nggak apa. Saya tambahin satu kota lagi. Ya, yang satu lagi apa? Yang kedua ini, kita kalau dengar kayak ceramah-ceramah tokoh agama kan ya, sering menerjemahkan ayat Quran atau hadis Nabi ya kan, kayak nggak sesuai dengan maknanya atau pakai bahasa sendiri Ya, kan, kayak Ya. ceritanya bahasanya nggak gitu, cuman dimanai atau dia menceritakan dengan bahasa sendiri hingga menimbulkan kelucuan lah, atau bahasa-bahasa yang dalam artian sarkas atau agak toksik sedikit lah. Itu gimana itu? untuk meniru atau untuk menanggapi. Maksudnya boleh enggak sih kita kayak menterjemah ayat Quran Ya, baik. atau ayat Nabi Dengan tapi bahasa kita. bahasa kita sendiri Ya, baik. kan? Ya, terima kasih. Untuk Mas Oke. Al, ada 2 pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama, Anda belum masuk kepada kajian kita, jadi mungkin agak telat dengan pembahasan yang sudah dijelaskan. Ya, Mungkin tidak apa-apa, biar dijelaskan Ya, lagi kami ulang untuk lagi. narasumber. Ya. Ya, diulang lagi. Ya sebenarnya tadi persis itu, memang itu fenomena di luar kayak gitu, ada pertanyaan kayak gitu memang. Makanya tadi saya saat membahas Nabi Idris, di sana Nabi Idris Allah Ta'ala mungkin untuk memasukkan muka bumi ini ke lubang jarum, itu pun sama madhab Asy'ariyah ditakwil dengan kata lain, yang dimaksud Nabi Idris di sana adalah Allah Ta'ala mampu mengecilkan bumi sekecil lubang jarum atau bahkan lubang jarumnya yang dibesarkan sehingga bisa muat. Sedangkan sesuatu yang mustahil, maksudnya bumi yang besar ini dimasukkan ke lubang yang kecil, yang mana lubangnya tetap kecil dan buminya tetap besar, mustahil. Dan sesuatu yang kemampuan itu tidak berkaitan dengan kemustahilan. Di istilah di pesantrennya kudrot dan iradat berkaitan dengan sesuatu yang mungkin. Kenapa? Karena kudrot itu adalah kata lain dari kemampuan untuk bisa menciptakan atau tidak bisa atau mentiadakan. Maka kemampuan menciptakan atau mentiadakan berkaitannya kepada sesuatu yang bisa untuk ditiadakan atau diciptakan. Sesuatu yang mustahil tidak nyambung dengan sifat kudrot. Sama halnya bilang, apakah misalkan kita bisa untuk jatuh ke atas? Itu adalah pertanyaannya ya problematik. Dengan kata lain, kata jatuh itu ta'alluqnya, kaitannya hanya ke bawah. Ke bawah. Kalau ke atas memang sama sekali gak berkaitan dengan jatuh. Begitupun juga tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kudrot itu adalah dengan sesuatu yang mungkinat. Wa jaizun bi fadlihi wa adli tarku likulli mumkinin kafilihi. Dengan kata lain, kalau ditanyakan mampukah Allah taala menciptakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, itu gak nyambung dengan sifat kemampuan. Kemampuan itu hanya berkaitan dengan sesuatu yang mungkin, tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Kenapa kok tidak berkaitan dengan mustahil? Ulama mutakalimin juga menjelaskan secara rasional gak mungkin kemampuan itu berkaitan dengan sesuatu mustahil. Kenapa? Karena terjadilah qalbul haqaiq. Qalbul haqaiq itu sesuatu yang mestinya tidak ada kok ada. Secara akal sesuatu yang mustahil tuh harus tidak ada. Contohnya, diam dengan bergerak itu secara akal tidak mungkin bersatu. Diam bergerak. Ternyata Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang diam dan bergerak. Nah itu gak nyambung di akal. Terjadilah qalbul haqaiq. Begitupun juga kalau misalkan Allah Ta'ala menciptakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, atau menciptakan sosok yang kekuatannya sama dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, sama seperti pertanyaan tadi, itu sesuatu yang mustahil, tidak nyambung dengan tentang konsep kudrat itu sendiri. Nah, itu mungkin sudah bisa Itu ya, menggambarkan. itu ya.
Mas Al mungkin bisa digambarkan seperti itu. Nanti temennya dikasih tahu kayak gitu mungkin. Iya. Memang Untuk fenomena, pertanyaan kedua, ya, fenomena di luar kayak gitu, host memang. Itu banyak itu. Saya sering menemukan podcast yang kayak itu memang banyak. Makanya kita perlu tadi itu memahami tentang kitab Benar-benar. kisahnya Nabi Idris. Itu perlu. nah, ini. Ini langsung di apa langsung ada contohnya gitu loh. Ya, Padahal tadi jadi diterangkan langsung ya. ada ya. Mungkin yang kedua gimana? Ya. Apakah boleh? Ya, mungkin langsung dijawab. Ya, yang kedua itu sebenarnya menerjemah itu sama seperti kayak menafsirkan. Tinggal kita lihat apakah tafsirannya itu benar atau enggak. Karena setiap menerjemah itu sebenarnya tidak sebagaimana di Iljamul Awam, kalau sudah mengubah makna saja, meskipun secara harfiahnya sama, itu sebenarnya nafsir. Maka kalau memang penafsiran terjadilah sesuai dengan sabdanya baginda Nabi Muhammad SAW, man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan seenaknya sendiri, maka bersiaplah tempat duduk yang di neraka. Maka tergantung si dai-nya itu tadi itu. Apakah pendakwah tadi itu memang sesuai dengan tafsiran dari ayat tersebut, penerjemahan, dan itu gak harus sesuai, karena meskipun sesuai persis itu pun tetap penafsiran di dalam Iljamul Awam. Contoh misalkan ada kata ainun. Saat ainun diterjemah mata, itu sebenarnya padahal itu secara harfiah ainun ya mata. Itu sebenarnya cakupan maknanya beda. Di kitab fikih kita sering menemukan ainun najasah. Apakah mata itu diterjemah mata najis? Gak bisa. Karena cakupan ainnya beda dengan mata. Sekali kita menerjemah itu berarti sudah menafsirkan. Nah, tergantung terjemahannya itu apakah sesuai tafsiran para ulama atau enggak. Bagi kita yang misalkan orang awam, kalau melihat orang-orang yang alim menerjem gini-gini dan lain sebagainya, kita enggak boleh harus berburuk sangka. Bisa jadi memang tafsirannya memang begitu. Atau apalagi kalau hadis, kayak misalkan kisah tadi antara pertemuannya Nabi Musa dengan Nabi Adam, itu hadisnya tuh banyak, beda-beda satu sama lain. Ada yang tanpa menyebutkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung tentang Nabi Musa dengan Nabi Adam dan lain sebagainya. Tapi saya simpulkan dengan yang paling lengkap tadi itu. Itu memang banyak variabel-variabel yang di sana itu. Tinggal apakah itu sesuai dengan tafsirannya sebenarnya atau enggak. Kalau tidak sesuai dengan penafsiran sebenarnya, dengan artian itu memang senaknya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kayak bersiaplah duduk di api neraka gitu aja. Ini juga bentar sebagai tambahan, tadi Nabi Adam yang ayat yang Nabi Adam itu memang memakan syajaratul khuldi itu secara lupa, itu adalah di surat Toha dijelaskan walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu. Ada fanasiyanya di sana. Dengan kata lain, kalau seandainya memang kita yang melakukan, sebenarnya no problem sama sekali. Tapi karena yang melakukan itu adalah Nabi Adam, maka seakan-akan memang itu adalah sebuah kesalahan. Kalau kita sebenarnya ya enggak, ya gitu. Jadi tidak mengganggu kepada ismahnya Nabi Adam alaihissalam.